Bagaimana lewat podcast Exit ini bulan Ramadan itu tidak hanya datang untuk umat muslim. Kultur berpuasa itu ada nggak kalau di Hindu? Kalau di Hindu sendiri untuk puasanya itu 1 hari 24 jam full. Kalau di Islam sendiri kalau masih anak kecil kan juga ada namanya puasa beduk kan. Ya. Bener gak? Jadi kalau ya betul saya ya mungkin kalau nggak kuat siang ini lagi. Sedino tok gak kuat. Telung Pak Wayan ini nanti makan siangnya agak susah gitu. Loh, kenapa? Iya semua tempat waktu bulan puasa ini tutup. Termasuk McD, termasuk mall ini. Iya tutup semua. Hah? Kayaknya daerah sana-sana juga ya penolakan gereja akhir-akhir ini. Iya. Oh gitu ya. Iya. Jawa Barat sama Jawa Timur, Jawa Tengah. Kapan iki mari? Nanti suwe lho. Ojo apa rabi? Ojo wis suwe lho. Kator kan ya, Bro. Ini lipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di podcast Exit. Kembali lagi di podcast Exit Masa lalu milik kita. bersama saya Firza Falaza. Dan saya Bian Brilianti. Kita kembali lagi di episode podcast Exit khusus untuk Ultras Buntu Yes. di bulan yang suci, Spesial Bulan bulan yang- Ramadan. ya bulan yang kita harus melepas sandal Oh, kenapa kok melepas sandal? karena suci. Oh, ada batas suci. Kita kan melepas sandal. Harus melepas sandal. Nah di bulan Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Pokoknya bulan ini ditandai dengan banyaknya iklan sirup yang berkeliaran. Benar. Nek ngejar durasi biasanya dipaleni 3 kali sirupnya. Iya. Sirup marjan rasa stroberi, sirup marjan rasa stroberi, sirup marjan rasa stroberi. Ya Benar. gitu. Kan saya nonton TV dah. Apa? Kan saya nonton TV dah. Nonton Beb. Oke. Justru di bulan Ramadan ini khusus umat muslim harus nonton TV. Hah? Karena azannya nang TV. Emang ngono? Azan yang tepat di TV. Oh, baru tahu aku malahan. Loh, kon niku ya apa? Terus Iya. imsa. Oke. Imsaan kan pertandai kadang masjid telat. TV yang iki. Oke, bukannya sekarang integrated ya ning HP ngono iso langsung kedetek ngono. Bener, cuman kalau lihat HP distraksi banyak. Kadang Iya. kita jadi balesi WhatsApp, opo lali kan, delok notif Instagram lali. Sedangkan TV ku terpampang terus gitu loh. Iya, Gitu. iya. Jadi tak lupa di episode pertama kita mengucapkan selamat datang bulan Ramadan untuk Selamat teman-teman. menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa juga. Ya. Itu bagi yang merayakan. Bagi yang nggak merayakan ya kita nikmati bulan-bulan Ramadan ini juga banyak berkahnya Mas Firza. Bener. Diskonan jalan. Diskonan jalan, dalan gak spiro macet. Betul. Karena wong muslim sing poso males metu. Lah. Kayak aku biasanya sebulan pray aku. Pray. Bener-bener pray. Bener-bener pray. Bener-bener pray. Semakin banyak wong lemes. Iya. Ya. Oke. Nah, bedanya kalau di podcast Exit itu Mas Firza, biasanya kan kalau spesial Ramadan itu pada ngundang ustaz. Bah. Kaget aku. Biasa ya sing ngono iku wes. Ono wong stroke nang mburi Matamu iki kan studio ijen ngene dhewe. Duduk sing pemukiman ngono. Ya. Bedanya kita akan justru mengundang orang-orang yang beragama lain. Bener es. Misi utamanya kerukunan antar umat beragama. Nah, Karena pas rapat aku ngomong, iki pas Natalan bahas Islam. Kudune pas puasa kan bahas Islam dong. Ngono ceritane. ya. Nah, akhirnya Mas Firza sepakat kita akan mengundang perspektif agama lain dan justru kita Cocok Mas Firza sepakat seolah-olah kayak aku tok sing arogan nang kene, aku sing memutuskan sesuatu. Tuh, kan arogan emang. Oh iya. Nah iku iya. Ada Sam juga yang arogan. Sam sepakat kok waktu itu Ya. Randy sepakat, Dinda Ada sepakat. Randy juga yang sepakat. Jadi intinya adalah kita mau mengundang perspektif umat agama lain karena misi besarnya adalah kerukunan antar umat beragama. Benar. Gitu. Jadi bagaimana lewat iki rodok merinding ngomong. Ih. Bagaimana lewat podcast Exit ini bulan Ramadan itu tidak hanya datang untuk umat muslim. Dem, DEM gak? Bener. Dem. Tapi Ramadan ini juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak beragama muslim. Bener. Kedamaiannya, ya kan? Kali ini Yes. langsung Langsung, iki tembak. Kita Langsung. kedatangan
seorang sahabat kita Ya. yang tidak beragama Muslim. Ya. Sakno ya tapi ya. Lah ya kok ono sebutan non muslim itu lho. Non is ya enggak Non- sebut aja agamanya langsung gitu tapi ada Iya, nggak usah sebutan non nonis. is. Iya, Lapo nonis. gitu lho. Nah, tapi Ya. orang-orang seperti beliau ini nanti yang akan menjadi musuh kita ketika jam ngabuburit Berburu takjil. berburu takjil. Oke. Jadi orang-orang kayak kamu kayak beliau saat ini. Kenal kan, Bi? Oke. Ini adalah seorang yang belajar banyak tentang Hindu, tapi dia bisa menjelaskan ilmu dan perspektif Hindu itu dengan mudah dan bersahabat di telinga kita. Oke. Mas Wayan Pratnya, tepuk tangan saudara-saudara. Halo Lah. Mas Bian, Mas Firza. Halo, Mas Wayan. Mantap. Salamnya kalau di Hindu itu apa, Mas? Kalau di Hindu Bali itu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, kalau- Adiknya Bapak berarti ya? Kok bisa? Om soalnya, Om. Bukan ya? Om ya? Pak D Swastiastu nggak ada, memang nggak ada ya? Om itu salam gitu. Oh, artinya Ibuan sendiri? aja. Artinya sendiri apa Om Artinya, Swastiastu? Semoga kita senantiasa diberikan kesejahteraan dan keselamatan. Panjang ya. Iya. Sama ya. Hampir-hampir sama ya? Iya, kalau di India lebih singkat lagi, Namaste. Oh, Namaste. itu lebih di zip lagi tuh. Iya, betul. Disip matamu bukan disip ya bahasane. Bahasanya gitu, Namaste. kalau diekstrak keluar semoga bla 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 itu tadi. Justru karena bahasa Indonesia. Oh makanya nek bojoku ke restoran ramen atau di anu kan mesti namaste. salah. Sumimasen. Benar. Ini apa? Apa restoran apa sih Mas Sinan? TP Galaxy ono sih mesti biasa kita makan daging bareng-bareng. Kok Gyukaku. Sapu-sapu iku malah narkotika narek iki. Kon niku keling sing biyen-biyen kon niku. Gyukaku Sam. Iya, iku lho Gyukaku. Gyukaku kan mesti Gyukaku. namaste. Namaste, Apa ya. apa Oh gitu. iya tak karo aku. Pokoknya karyawannya teriak nek ada orang masuk gitu. Sumimasen. Oh Sumimasen ya, Jepang ya? Sumimasen. Oh beda ya? Oh aku aja sing terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehingga susah membedakan namaste sampai Aku malah Sumimasen. iya bener gak yo? Sampai meragukan. Apa ada kata-kata lain teman coba komen ya. Iku. Namaste kotak. Kok iso namaste? Bro karena aku terlalu Islam gak ada referensi lain sehingga pokoknya gurine ngono Nah. ae. Masih ada mengok total sate ngono lah aku gak peduli. Gitu ya Mas ya. Om Iya. Swastiastu ya. Om Swastiastu kalau di Bali. Oh, sedangkan Bahkan kadang-kadang cuma dengernya Swastiastu gitu. Iya, jadi Om sendiri itu berasal dari kata sebenarnya Ang Ung Mang. Oh. Jadi Ang Ung Mang kalau di Hindu itu berasal dari Trimurti. Jadi kalau di Hindu kan ada Brahma, Wisnu, Shiva. Dewa, Oke, dewa itu. dewanya. Iya, secara manifestasi Oke. Tuhan. Sebenarnya Hindu itu konsepnya monoteisme. Oke. Kita percaya pada satu Tuhan, namun kita juga memanifestasikan terhadap fungsi. Misalkan Brahman itu pencipta, Oke. nah, Wisnu itu pemelihara, Shiva itu pemeralina. Jadi dalam konsep kehidupan itu kita itu pasti diciptakan kan gitu. Oke, lahir. benar. Ketika kita lahir dari kecil sampai besar kita dipelihara. Benar. Nah, itu konsepnya Wisnu gitu. Oke. Ketika kita sudah tua, sudah sakit-sakitan, pasti kita akan ditarik oleh Tuhan untuk meninggal dunia. Oke. Nah, itu konsep pralina dari Shiva itu sendiri. Siwa. Mm-mm. Nah, Brahma, Wisnu, Shiva itu punya aksara Sanskerta namanya, kalau Brahma itu Ang, Wisnu itu Ung, Shiva itu Mang. Ang Ung Mang. Oh. Aum. Jadi Berarti sebenarnya Aum, tapi Oh. bacanya Om. Oh, Gitu. ini baru. Kalau Krishna Mas, kebetulan anak saya Krishna. Oh, namanya Krishna. Bukan. Enggak. Karena pas lahir warnanya biru. Oh, gitu. Saya kira namanya Gitu. Krishna. Enggak. Bukan, pas lahir itu warnanya dia biru karena nggak bisa bernafas, ada kelainan di paru-paru dulu. Jadi warnanya biru, saya pikir dia dewa Mas. Oh, gitu. Saya ambillah Krishna. Heeh. Karena di TV waktu saya kecil Krishna kan anak kecil yang sakti gitu. Mm-mm. Nah, di agama jenengan ya, Iya. yang jenengan percaya. Nah, akhirnya saya komedikan, oh anakku Krishna nih. Oh, gitu. Waktu di Bali juga anakku tak jajarin tuh sama patung yang jual oleh-oleh Krishna yang biru itu. Nah, anak saya depan. Mirip. Mirip. Oh, mirip. Rambutnya mirip. Sama-sama agak keriting gitu kan. Oke. Padahal jenengan lurus kayaknya rambutnya. Dari Istri mana? Mas, Oh, dari gitu. istri. Oh, istri. Iya. Oke. Nggak urunan gitu ndak Mas. Krishna sendiri dari mana Mas? Kalau Oke, sendiri? Krishna sendiri itu sebenarnya ya Wisnu itu sendiri. Oh. Jadi Tuhan itu bagi orang Hindu
punya banyak nama. Oke. Ya, jadi kita percaya pada Tuhan. Tuhan tuh salah satu penyebutan nama oleh manusia itu sendiri kan. Ya, ya, ya. Tuhan. Lalu Allah, Allah di Islam ya. benar. Mungkin Yesus di Kristen ya, Heeh. dan lain-lain. Buddha dan Oke. lain-lain. Nah, Wisnu atau Brahma atau Siwa itu punya sebutan-sebutan juga, nama-nama lain. Oke. Jadi Krishna itu sebenarnya juga Wisnu itu sendiri. Oh. Wisnu dan Krishna itu ya Tuhan itu sendiri. Oh, berarti aku Gitu. gak boleh kurang ajar ya sama anakku yang kedua ya. Iya, iya. Anak suci dia. Berat Sama. itu berat namanya. Jadi kayak gitu itu. Sama kayak Anda ngirim stiker Yesus di WA itu sama dosanya sama anjing. Guyu, sing Islam guyu lan. Kon iku Bener. ili korek kebiasaanmu iku Stiker mengkerdilkan. Firza ono gambar Yesus nyekel dunia mbek merpati. Tak tabrakno merpati lho iki. Tak serampang doro lho iki. Enggak. Sing paling brengsek tuh iki Tuhan Yesus megang dada tulisannya astagfirullah. Iya, parah itu. Lucu. Itu oke. sama-sama dosanya gitu ya Mas ya. Kalau Heeh. Krishna itu di Hindu itu dipandang sebagai ya itu Tuhan mereka, tapi berada di pribadi pencipta ya berarti ya. Pemelihara. Pemelihara. Maaf, Hmm. pemelihara. Mm-mm. Oke, jadi teman-teman yang ada di Aum. rumah, ini perspektif baru ketika kita memang mendengarkan agama lain, itu kita memang mesti membuka pikiran kita gitu. Kita mesti melihat bahwa sesuatu itu ya orang lain memang seperti ini. Kita pengen tahu apa enggak? Benar. Jadi kayak apa ya, selama bulan Ramadan podcast Exit ini bukan berniat untuk membuat yang Buddha pindah ke Islam Lah. ataupun sebaliknya, Lah. bukan. Tapi kita mencoba untuk memberitahu bahwasanya ada saudara-saudara kita yang mungkin dari kecil kita cuman hidup di lingkungan Muslim atau Nasrani, ada nih saudara-saudara kita yang Hindu atau Buddha gitu-gitu. Betul. Terutama kayak aku sendiri jujur sebelum kenal Mas Wayan, tapi aku juga mau nanya nih Mas, karena dulu zaman kecil 5 agama di Indonesia gitu kan. Ya. Muslim disebut paling pertama Ya. pasti. Mm-mm. Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Iya. Karena ada imbuhan dan di antara Hindu dan Buddha, Iya. tak pikir itu satu paket Mas, Hindu dan Buddha. Kayak paket ini ya, KFC atau Nah, McD gitu Iya, ya. jadi aku nggak perlu tahu lah. Terserah kamu Hindu, lah ya Hindu Buddha toh, gitu. Iya, Tak iya. pikir satu, ternyata berbeda. Boleh kasih tahu aku gambaran perbedaannya Mas? Iya, jadi sebenarnya kalau sejarahnya Hindu sendiri ya, menurut keyakinan saya ini dan menurut pemahaman saya gitu. Ya. Saya baca-baca di beberapa literatur itu Hindu itu sendiri namanya diambil dari kata Indus, sungai. Sindu. Iya, iya. Oke. Ya, Sindu. Sindu itu bagi orang di kawasan Sungai Indus itu sebuah daerah tempat Oke. yang mana ketika di sekitar 1500 sebelum Masehi itu ada bangsa Arya dan Dravida ya di sana. Bangsa Arya. Bangsa Arya dan Dravida itu dia akhirnya mengkulturasi daerah tersebut. Bangsa terus- Arya itu berarti dari barat ya dia ya? Ya dari Asia Tengah lah. Oke. Asia Tengah. Jadi yang apa namanya bukan lokal dari Indianya. Paham, paham. Oh Yang ini di India ya, Sungai Iya, India? betul di Oke. India Oke. tempatnya. Nah, Hitler itu bangsa Aryan dia. Oh iya. Aryan ya. Masuk Aryan dia. ya karena kan Oh. ada swastika tuh ya. Ya, Ini ya. makanya ning lambange Nazi ku kan ono lambang swastika sing koyo kerasakti ku lho, Leng. Ah. Sing Iya. ngene-ngene iku, ning kono. Nah, iku dia memang menunjukkan aku ini bangsa Arya dan aku akan menghabisi Jewis atau Yahudi. Oh. Yang ada di situ. Oke. Ya, paham. nah singkat itu kan bangsa Persia dulu juga kan main ke sana lah ceritanya ya. Oke, jadi dari bangsa Arya sama Dravida itu akulturasi atau hidup bersama di Iya. pinggir sungai Pinggir- Sindu Iya, tadi. betul, Mas Sindu tadi. Terus Sindu namanya masih kan bangsa Persia ada datang ke sana kayak ini terus dia nggak bisa setahu saya ya, dia nggak bisa ngomong S itu tadi. Oke. Dibacanya Sindu. H. Jadi Oh. Hindu. Oh. Gitu. oke. S itu tuh sama oleh bangsa Persia itu H, Hindu jadinya. Oke, Oke. oke. Nah, akhirnya besarlah Hindu itu di daerah sana dengan zaman terus berjalan ya. Ada akhirnya terdapat kitab suci Weda itu tadi. Oke. Nah, Untuk Buddha tadi, pertanyaan yang Buddha tadi itu, setahu saya kalau pernah nonton film Sung Gokong ya. Iya, Pernah. iya. Nah, pernah. Sung Gokong itu tadi itu Aku ngefans sama Kerasakti. Wih. ngefans ya. Ya. Asal Kenapa? Karena Kenapa? ganteng dan
lincah ya, kayak akun dablek gitu Mas. Dia kayak ngeliat dirinya sendiri. Oh ya itu. saya tadi mau bilang gitu tapi Iya. udah ini sama Mas Bian. Seneng lompat-lompat dan nafsuan. Bukan yang nafsuan, bukan Sunggokong, Siapanya? Cupatke. Kalau yang perempuan. Iya. Cepat kayak yang Iya. apa patah hati terus itu. Iya benar, Dewa Cinta Cupatke. Nah, Oke. singkat cerita di film itu ada menceritakan tentang seorang anak raja. Oke. Anak raja itu namanya Siddhartha Gautama. Oke. Nah, Siddhartha Gautama itu dia anak orang kaya kan, tinggal di istana, punya apa-apa kebutuhan itu Oke. terpenuhi gitu. Iya, iya. Tapi dia merasa nggak bahagia. Oke. Ya, Iya. Siddhartha Buddha Gautama, Siddhartha Gautama ya. Iya. Siddhartha Gautama itu ya salah satu orang yang lahir di pinggiran peradaban Iya. Sungai Sindu itu Iya, tadi ya berarti ya. Betul. Oke. Peradabannya muncul, jadilah kerajaan, begitu kira-kira. mm-mm. Mereka juga menyembah dengan caranya mereka begitu ya. Mm-mm. Terus habis itu keluar. Ya, dari akhirnya kerajaan. dia Gitu. di dalam cerita itu dia tidak apa namanya tidak bahagia di istana itu. Ah. Dia ingin keluar dari istana. Setelah dia keluar dari istana, dia melihat ternyata rakyatku masih banyak yang menderita gitu. Oke. Oh. Ternyata kebahagiaanku tuh di istana ini semu gitu. Ya, semu gitu. Jadi akhirnya dia merasa penderitaan ini ternyata di luar istana itu banyak banget gitu. Iya. Nah, akhirnya dia sampai suatu ketika dia berada di bawah pohon, ya bawah pohon dia bertapa semedi di sana hingga mendapatkan yang namanya pencerahan itu tadi. Oke. Di bawah pohon Bodhi. Body. Iya, Bodhi itulah akhirnya cikal bakal nama Buddha itu lahir. Oh. Gitu. Berarti kalau Oh, dari body ke Buddha itu tadi ya. Iya, iya. Karena pohon itu tadi yang Iya. membantu dia mencari ketenangan. Iya. Berarti bisa dibilang kalau di Hindu masih ada kasta gitu ya. Kalau di Buddha dilebur, nggak ada gitu. Iya, betul. Jadi sistem kasta sendiri kan kalau secara kitab Weda itu sebenarnya kalau di India tuh memang saklek banget kasta. Iya. Tapi sebenarnya kalau di kitab Weda itu namanya bukan kasta, catur warna. Oh, warna berarti ya. Nggak Mm-mm. ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Iya, sebenarnya. Hanya berbeda saja. Hanya berbeda. Jadi semacam profesi. Egaliter tapi ya sifatnya. Betul, ya? iya. Oh. Profesi. Jadi catur warna itu Brahmana. Brahmana ini kaum yang dimana itu adalah semacam pendeta, ya. Oke. Seperti ustadz mungkin ya, Ya. kiai gitu. Kalau di Islam, kalau di Kristen Katolik dia romo mungkin ya, Iya. seperti itu. Kalau yang ksatria, yang kedua kesatria itu dia semacam raja, terus apa namanya kayak bangsawan. Kalau di zaman sekarang mungkin militer. iya, profesinya TNI, polisi gitu ya. Itu satria. Kalau yang selanjutnya ketiga Waisya. Waisya. Oke. Waisya itu kayak pedagang, Oke. pengusaha gitu. Kalau yang terakhir Sudra itu yang masyarakat biasa. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau yang Brahmana itu levelnya spiritual gitu ya. Mungkin Bener. kalau saya simpulkan ya. Iya. Kalau apa tadi yang kedua, Fir? Kedua kesatria. Satria Oh. itu yang bernegara, Iya. gitu-gitu ya. Bener berarti ya. banget. Terus Yang bertiga militer. isi dari anunya ya. Waisya tadi. Yang Waisya itu yang pengusaha, pedagang. ya, jual pedagang, beli. jual beli. Sudra yang paling bawah. Masyarakat, iya. Oh, yang pernah aku baca. Wah, gila. Menarik, gila. Untuk kaum sudra katanya ya. Iya. Katanya tapi jenengan validasi ya. Gini. Katanya sampai mereka berkumpul di suatu tempat gitu. Untuk kasta yang lebih tinggi itu meludah di tempat itu dan kaum sudra berguling-guling di situ untuk karena ludahnya ini berkah. Katanya dipercaya untuk membersihkan dosa mereka atau penyakit-penyakit mereka. Jadi mereka bergulung-gulung gitu Beb, nang India. Oh, India. India. Di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Jadi kalau kita ngelihat kulturnya India itu memang dari sisi fanatisme terhadap ini tuh kayaknya tinggi banget. Benar. Ya, kadang-kadang kita juga lihat ada kita kalau di Hindu itu mungkin denger ya. Saya sering ditanya sama temen gitu. Kamu makan sapi nggak gitu? Iya, Nah, benar. saya sering tanya. Kamu makan sapi nggak Yan gitu kan? Iya. Saya jawab, aku makan, bakso sapi makan gitu. Oh, makan tapi ya? Makan saya. Oh. Nah, jadi tapi sebenarnya konsep terus yang di India tuh
aku punya temen orang India, dia Heeh. bener-bener nggak boleh makan sapi gitu. Bener. Oke. Terus apa bedanya sama kamu kan gitu? Iki bagus. Ini Nah, bagus. Oh bedanya gitu. Heeh. Ini. Nah jadi saya bilang sapi itu menurut Hindu memang itu di Upanishad. Jadi kitab saya ada namanya Upanishad. Oke. Itu disebutkan memang salah satu Itu dari salah satu bab di kitab Weda iya, gitu ya. ya, Oke. salah satu dari 7 ibu. 7 ibu. Jadi ibu menurut Hindu itu ada 7. Oke. Gitu. Jadi ibu kita sendiri Ya. ya yang melahirkan Ibu kandung. kita, ibu kandung, terus ibu yang menolong ibu saya, suster, dokter mungkin. Oh, Oh, oke. itu Ya, ibu itu nyebut. ibu ya, Oke. ibu juga gitu. Ngeri, sampai sejauh itu ya. Nah. Seru loh bro, itu hampir sama kayak Jawa loh itu. Iya iya kan? benar. Ada juga ibu pertiwi ya, di Pertiwi mana adalah? ibu pertiwi di Tanah mana air ya, kita tanah ya? di mana kita Oke, oke. sedang berdiri. Nah, kita perlu Itu ibu menghormati. kita? Iya, Oh, itu ibu oke. kita. Sampai akhirnya sapi itu. Kenapa kok sapi juga kita sebut ibu? Heeh. Nah, mungkin Mas Bian sama Mas Firza kalau anaknya nggak bisa atau nggak mau Oh ASI. iya, pakai susu sapi. Nah, itu. Jadi Oh. konsepnya ke situ sih. Nah, tadi balik lagi ke yang guling-guling atau apa. Ya. Kalau saya lihat, saya pernah lihat videonya juga orang Oh, iya? orang India itu. Loh, bener berarti kan? Aku tuh nggak terlalu close minded, aku juga masih mencari bro. Jangankan anu kan kadang-kadang semua. Kenapa salaman? kelek diginiin, Heeh. terus diaduk-aduk sama makanan itu. Heeh. Pernah lihat gak? Pernah, Iya, pernah, iya, pernah, iya. pernah. Kadang-kadang viral itu kan. Iya, iya, iya. Ya saya bukan nggak gimana, cuman memang dari sisi konsep manusia tuh kadang-kadang kalau udah terlalu ya mohon maaf ya fanatis gitu, itu bahasanya terlalu jeru gitu loh. Iya, 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 iya. iya. Kenemenan. Akhirnya nyemplung tanpa sadar gitu, Ya, tanpa bisa dinalar dengan logika. Gitu. logikanya jadi hilang. Tapi benar. Tapi nggak cuman bab Buddha Hindu agama ya, Iya. bab apapun. Apapun, Kayak aku kadang di sepak bola di Persebaya atau Barcelona, Mm-mm. ketika mereka kalah, kayak nggak logis. Nah. Ngapain ini bal-balan Spanyol kon kok sedih gitu Iya, kadang iya, istriku gitu. Nah itu akhirnya saya lihat di video itu kadang mohon maaf ya, itu sapi lagi kencing Diminum. juga dia diginiin dibuat raup. Gitu. Bener. Ada mungkin ya video itu sebenarnya. Mungkin masuk ke pertanyaannya Mas Firza tadi Iya. ya itu. Jadi kalau soal hal tersebut mungkin saya bicaranya lebih ke penghormatan ya gitu. Oke. Jadi penghormatan. Kalau saya sendiri menyikapinya di Hindu Nusantara di sini itu Nah, kita menghormati gitu aja. Oke. Tapi ranah itu saya bilang benar atau enggak kembali lagi ke orangnya ke ya. masing-masing. Benar. Gitu. Apakah keyakinan itu based on dirinya seperti itu mungkin. Tapi kan Benar. menurut saya tidak. Menurut Mas Bian, Mas Firza bukan seperti itu. iya, iya. Kacamatanya luas gitu. Benar. Iya, iya. Sebagaimana agama sendiri itu tercipta sebenarnya untuk mengatur kita, bukan orang gitu kan. Iya. Maka dari itu jangan sampai kita menghakimi atau menjudge seseorang berdasarkan agama kita karena kita yang lebih banyak PR-nya gitu kan. Iya. Oh. Ah. Oh, mic-nya turun Mas kayak Oh, iya. dolar Mas. Bisa ya. IHSG tapi naik ya udah ya. Udah. Emas juga naik. Alhamdulillah. Oh, Kayak oke oke. Bitcoin. Sedikit kita lebih memahami ya, Vio. Iya, Tapi iya. seru ternyata obrolan gini ya. Baru Iya. tahu aku. Di bantaran Sungai Gangga itu. kalau Gangga. Di India itu juga aku dengar ada salah satu aliran kepercayaan jenengnya itu Cainayana atau apa gitu nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak. Yang mereka percaya bahwa kita tidak boleh membunuh makhluk hidup gitu. Itu ya. Yang ada Pemahaman mereka. Heeh. Oke. Makanya they turns to vegan mungkin. Tapi Berasal yang dari jelas situ ya. mereka sampai nggak mandi Fir. Gitu. Oh. Karena Ada apa dengan mandi? sabun itu membunuh bakteri yang ada di Oh. tubuhnya, gitu. Iya. Paham. itu kan sudah masuk ke ranah belief system ya, sesuatu yang Iya, memang iki psikologis itu yang dia percaya, sehingga apa yang dia percaya, apa yang dia yakini, dan itulah yang akan dia lakukan dan akan menjadi pedoman hidupnya pedoman hidup yang akan dia jalani gitu-gitu. Nah, dia. sama kayak yang tadi soal ludah lah, soal sapi lah gitu. Kan kita nggak cuman di ranah jatuh cinta aja, itu udah lebih dalam lagi tuh. Iya. Bahwa kita percaya. Udah bucin lah ya. Wah, benar. Kalau di ranah jatuh cinta yang namanya Mas Sam ini demi cintanya dia jalan kaki untuk memberikan sebuah coklat, gelem areku. Benar. Nah, itu karena jatuh cinta akhirnya kepalanya dihack ya.
kepalanya jadi di situasi hot gitu. Oke. Tapi lawan katanya hot itu kan cold ya, Iya. kepala dingin gitu. Iya. Pada waktu orang berkepala dingin, dia sudah lebih objektif. Dia sudah melihat sesuatu di ranah yang kayak gak perlu deh. Lek duitku sisa 500 tukur jersey Persebaya. Oke, paham. Kayak gak perlu deh. Kalau sisa uangku 1 juta, aku masih nonton Persebaya lewat layar kaca dulu aja Lebih lah. logika ya. Lebih logika. Oh. Makanya kata-kata soal kepala dingin itu kan di situ gitu loh. Coba pikirkan dengan kepala dingin Yo. gitu. Bukan berarti kepalanya masuk freezer, bukan ya? Betul. Oh. Abu bandeng sih. Iya. Gitu. Nah, Karena Valentine juga sama, tapi effortku mungkin nggak segede kayak Sam ya harus beli coklat ya. Aku memberikan warna yang sama, tapi dalam bentuk berbeda. oh. Gitu. Apa itu? Asbak misalnya. Seragam pramuka kan bisa. Oke. Kamu mikir kepalamu pada Iya, kemana-mana, iya, Mas iya, Wayan iya, mikir iya, apa? iya, warnanya sama. Tapi berbicara tadi ya, terima kasih Mas Wayan sebelumnya sudah hadir ke sini, Siap, terus memberikan sama-sama. kami sedikit wawasan ternyata udah saudara-saudara closing kita. tuh ini. Belum. Saya kira sudah Ini closing. menuju ke pertanyaan yang selanjutnya Selanjutnya, iya. berhubungan dengan bulan Ramadan. Tapi obrolan hari ini tidak akan membuat kami pindah satu sama lain gitu ya. Tidak akan juga membuat Substitusi kami ya. menyalahkan satu sama lain teman-teman. Ini hanya sedikit obrolan ya wis. Aku merasa benar dengan agamaku, begitupun Bian, begitupun dia. Sharing. Gak perlulah kita berdebat ya. Suatu saat biar kita bertemu di kebenaran yang sebenarnya gitu ya. Mungkinan gitu. Nah, Mas Wayan, hidup di Indonesia pasti kan berjumpa dengan bulan Ramadan, Iya. event saya ya, Iya. event keyakinan saya. Ini kan yang cukup lama, saya rasa ya dibandingkan event-event saudara-saudara kita yang lain gitu, Iya, apalagi Hindu Buddha gitu kan. Mm-mm. 30 hari mayoritas orang nggak makan keluwen. Wah tapi kalau sampean kumpulin nang gangster-gangster ya gak poso sih wong-wong podo ae ya. Pernah nggak? Pernah nggak Mas Wayan yang berkeyakinan Hindu ini berjumpa dengan situasi Ramadan? Nah itu kan mangan angel atau sungkan atau apa? Aku nggak tahu tuh perasaannya Mas Wayan. Tentu pernah banget. Kan saya sendiri juga lahir di Surabaya. Oke. Lahir di Surabaya, besar di sini, terus ya dalam tanda kutip bahasanya minoritas gitu ya. Ya, kalau Hindu minoritas. Dari SD, SMP, SMA, kuliah the only one. Satu kelas itu cuma yang Hindu saya. Iya pasti tuh. Pasti Iya. sekolahku juga gitu. Satu doang yang Hindu. The only one. Bahkan bisa jadi nggak ada yang Hindu, bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Nggak setiap kelas ada. Iya, nggak setiap kelas ada. Gitu ya. Ya pengalaman terhadap Ramadan itu sangat kental saya rasakan. Akhirnya saya menjadi berpikir bagaimana saya menerima terhadap situasi atau keadaan itu. Oh, nggak mencoba untuk ikut bergabung gitu. Oh, mencoba. Bukber Mencoba. saya ikut itu. ini Kan bergabung. musuh kita ini nih. Padahal saya nggak puasa loh, tapi ikut bukber. Bener. Keren kan? Masuk. Musuh umat muslim ya ini. Masuk. Takjil jadi berkurang jatuhnya kita ini. Lanjut. Bener kan? Iya. Ya, jadi ya apa ya? Jadi sebuah pengalaman yang berharga. Tapi senengnya teman-teman Muslim itu ya saya banyak teman Muslim punya banyak ya itu baik-baik semua dan bener-bener mereka juga ibaratnya care lah ya gitu. Iya. Ketika saya siang itu harus makan misalkan gitu, makan bekal. Dia ngasih waktu gitu. Udah nggak apa-apa makan aja ya, aku puasa tapi sambil ngiler-ngiler gitu mungkin. Ya ngelek itu lah ya. Gitu lah ya. Nelan ludah pastilah kita. Atau mungkin akhirnya saking nggak tahannya pernah tuh ada pengalaman dia ngelihat saya makan udah selesai, ternyata dia pulang sekolah itu mokel gitu. Ada juga yang kayak gitu. Gitu tapi ya jadi lucu aja dia. Apa ya bahasanya kalau di Islam itu kalau batal dia harus bayar bisa bayar kan ya. Benar. Nanti lagi ya kayak gitu tuh. Tenang nanti aku Disaur. ya aku sok nyaur gitu bahasa Jawa. Bayar utang. Iya dia bilang gitu. Oke. Oke, berarti pernah ya Mas ya berjumpa dengan gitu ya? Pernah banget. Pernah menemui kesulitan nggak nyari makan? Karena kan Pernah. Jadi saya kebetulan kerja di Jakarta 7 tahun. Oke. Ya, kerja di Jakarta 7 tahun. Saya dulu kerja proyek ya. Oke. Kebetulan waktu itu proyek di Cilegon, daerah Serang. Oh, ke Banten. Nah, Banten. Oke. Itu saya ada proyek di PT Asahimas ya.
punyanya Jepang itu. Hmm. Waktu makan siang itu saya nggak tahu ya. Pokoknya intinya aturan di daerah sana. Tersebut. Iya, daerah sana itu yang waktu itu saya dengar, Pak Wayan ini nanti makan siangnya agak susah gitu. Oke. Loh kenapa? Iya, semua tempat waktu bulan puasa ini tutup. Gitu, tutup. Wah, termasuk McD, termasuk mall ini. Iya, tutup semua Hah? gitu. Hah? Di Jakarta? Iya, di Cilegon, Serang, Cilegon. Oh, di Cilegon. Serang. Oh, Cilegon. Bahkan Ya, sekelas Cilegon. restoran gede juga tutup. Tutup. Oh. Biasanya kan kalau puasa itu kan restoran itu kan cuma ditutup gordennya doang Iya, gitu ya. heeh. Tutup gordennya doang buat menghormati gitu kan. Heeh. Ini bener-bener enggak tutup, bener-bener enggak boleh buka. Bro, Cilegon sih, bro. Bro, Cilegon itu. Tapi sekarang kayak enggak sih. Dulu tahun 2000-an berapa itu? 2010, 2014. Oke. yang muslim datang untuk ngasih magic jar gara-gara ada tempat makan ditutup. Itu di Cilegon, bro. Kayaknya daerah sana-sana juga ya penolakan Iya. gereja akhir-akhir ini. Iya. Oh gitu ya. Iya. Jawa Barat sama Jawa Timur, Jawa Tengah sama Jawa Timur insya Allah belum kedengeran sih. Iya, belum. Iya. Tapi kultur berpuasa atau menunda makan saja gitu. Kalau di Muslim mungkin lebih kompleks ya. Kalau di Katolik juga kompleks tuh puasa itu. Cuman yang dipahami oleh umat-umat pada umumnya itu kan hanya menahan lapar only. Kultur itu sebenarnya kan ada dari zaman bahula lah, dari dulu itu ada. Bahkan ritual untuk menahan diri itu memang menahan hawa nafsu. Memang ada tujuannya gitu. Nah, kultur puasa itu ada nggak kalau di Hindu gitu? Di Hindu. Meskipun mohon maaf nih, nggak sedetail nabi saya ya maksudnya. Kenapa? Kenapa di heckling anjing? Namanya bercanda. Iya, kok. benar. Kalau kita sudah menerima perbedaan tuh kita bercandain nggak apa-apa. Iya. Ada nggak Mas di Hindu puasa? Ada. Atau cuma ada ya? Ya, jadi kalau di Hindu itu namanya upawasa. Ya, upawasa. upawasa? Iya, nanti mungkin cari di Google ya, ada Oke. upawasa. Jadi kita melakukan upawasa itu atau puasa itu di hari raya Nyepi. Upah itu nasi, bro. Upo. Iya. Oke. Itu di hari raya Nyepi sama hari raya Siwaratri. Hari raya Nyepi itu nanti kita deketan Oh, tuh iya. sama Idul Fitri tuh. Iya. Bulan Maret tanggal 19, yang Idul Fitri Tanggal 21 20. 22 kayaknya ya. Iya. Nah, itu kalau umat Muslim dia 1 bulan penuh ya. Iya. Kalau di Hindu sendiri untuk puasanya itu 1 hari 24 jam full. Oke. Full. Tapi semua makan dan minum. Tidak. 24 jam ya. Ya. Apa pemaknaannya apa kalau Iya. di puasa itu? Jadi kalau di Nyepi itu ada catur berata penyepian namanya. Nah, ini berarti cerita Ya. nyepinya nih. Nyepi ya. Oke. Sorry, sebelum ke nyepinya. Apakah orang India juga melakukan ibadat nyepi? Mas? Tidak. Oke, berarti ini Hindu Nusantara ya, Yes. nyepi. Oh. Loh, Fir. Berarti mungkin karena di India keramen, Bi. Ada Sela khairi. total es diciprat-ciprat. Aca. Mungkin kita nggak tahu. Di Bali sih memungkinkan nyepi gitu. Kalau di India kan lebih ke Dilwali ya. Dilwali Dilwali itu yang kayak pesta yang di tengah jalan dengan warna-warna itu. iya. Kalau nonton India itu kan nari-nari tuh. Coldplay. Lihat Coldplay ya pernah ya. Iya. Itu perayaan hari besarnya dia. Kalau Nyepi sendiri cuma ada di Hindu Bali. Oke, gimana? Nah. Hindu Nusantara pun sama dengan Muslim kan, ada Islam Nusantara gitu kan. Iya betul. Oke. Itu Gitu. bagaimana tuh Mas? Kalau di Nyepi sendiri, nah ini cukup unik juga ya. Di Bali sendiri itu ada di suku Bali yang di bagian timur, Bali Timur. Itu juga ada yang nggak merayakan Nyepi, Ada juga. gitu. Jadi Karena nggak sepi sama sekali di sana. Enggak, bukan. malah karena udah sepi jadi nggak perlu Nyepi. Ini Kenapa mau dirayakan ini? Ini mau merayakan apa? Nyepi nggak boleh apa? Itu kita tiap hari deh. Apa yang dirayakan dong? Iya. Oh, justru karena sepi every single day. Nggak kayak gitu, coba ini aja. Enggak, cuma bercanda aja. Oke, Mas. Tapi Ya. ini jadi nyambung Bi, setiap kali aku cerita tentang cerita mbahku loh, bahwa dulu kerajaan-kerajaan Jawa dipindah ke Bali. Ternyata Bali waktu itu nggak kosong, mereka sudah Nah, punya. ini Ya, makanya mau diceritain sendiri tuh. Benar Oke. banget. Jadi emang sejarahnya Hindu itu panjang banget ya. Iya. Karena tadi Hindu itu filosofinya dia berasal dari sungai. Ibarat
air yang mengalir. Hindu sendiri itu sifatnya fleksibel gitu. Oke. Jadi fleksibel, dia bahasanya menclok dimanapun. Ya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Oke. Dia akan merangkul kultur yang ada di Oke. daerah Situ. tersebut masing-masing. Oke. Gitu. Dari Sungai Sindu tadi sampai ke sini akhirnya menyesuaikan bejananya itu ya. Iya. Ketika bejananya ada di Nusantara ini akhirnya muncul hal-hal yang nggak terjadi di sono. Iya, makanya di Indonesia tuh Hindu termasuk tuh nyepi banyak. itu tadi. Iya, Hindu ada Hindu Jawa. Kalau pernah ke Tengger Pernah, atau pernah. pernah ke Tengger ada Hindu Tengger Jawa. Oke. Terus ada Hindu Karahingan di Kalimantan, ya kan? Hindu Bali sendiri. Bahkan kalau pernah main ke daerah Citraland yang di Lidah itu, Ya. PTC Mm. itu di situ ada situs Hindu Madura. Oh ada. Oh iya. Hindu Madura. Hindu Madura. Iya betul Hindu Madura. Gitu. Ada Hindu Oh. Madura. Keren kan? Nah, belum tahu. Keren. Nanti dulu Firza. Enggak, aku diem aja. Nanti Ngeprint, dulu Cuk. bisa. Ngeprint Jo, kepalamu ngeprint lewat sini Enggak. lewat. Karena aku Sorry, yang sorry. menjelaskan gereja di Madura tuh malah ada. Ya, Kalau ya. yang tempat lain itu menolak gereja, di Madura sudah banyak gereja dari dulu dan aman aja gitu. Oke, lanjut Mas yang tadi. Ya kembali ke catur berata penyepian tadi ya. Nyepi tadi kan puasa kan. Puasa. Ya. Nah, di Nyepi sendiri itu kita melaksanakan 4 kegiatan yang disebut catur berata penyepian. Catur tuh 4 ya, 4 Berata. tahapan berata itu semacam kayak semedi atau apa yang harus kita capai atau apa yang harus kita lakukan. Oke. Ya, gitu. Nah, itu ada amati geni. Mati geni. Amati geni. Geni itu Amati. api. Heeh, Ya, benar. api. Amati. Jadi matilah gitu. Oke. Geni itu mati. Makanya Enggak boleh ada api. ya nggak boleh ada api. Mati. Oke. Nah, Kan bisa masak pakai listrik. Saya pak kopi bisa masak pakai listrik. makanya simbolisnya kalau di Bali gelap, listrik semua dimatikan. Oh, listrik termasuk api. Iya, dalam artian kan itu bercahaya. Filosofi nih. oke. Filosofi nih. Oh, berarti nggak bisa ya Iya. listrik ya. Ini gobloki kon niku. Oke, sorry. Gitu. Cuman memang filosofis lebih dalamnya amati geni api itu adalah api amarah yang ada dalam diri. Sama sebenarnya kayak menahan hawa nafsu tadi itu. Tong samcong tuh. Iya. Oke, amati geni ya Sulit bisa. tuh. Iya. Maksudnya sulit ditemukan lagi kan karena di Citraland doang. Tempatnya kan sepi. Kalau di Tambak Sari rame kan. Iya. Sensor Sam. Oke, lanjut. Lanjut. Terus ada namanya amati lelungan. Amati Oke. lelungan itu Nah, apa? itu berasal dari kata Jawa juga, lungo. Oh, harus di rumah terus. Iya betul, nggak boleh lungo, nggak boleh bepergian. Nggak Oke. boleh ada listrik Amati maupun geni, api. amati lelungo. Boleh apa? Lungo terus apa lagi? Amati geni, amati lelungan, lungo itu. Hah? Terus amati karya, Amati Kabar karya tuh. bekerja. Bekerja nggak boleh. nggak boleh. Melukis nggak boleh. Nggak boleh. Mahat Asbak Bali Nggak nggak boleh. boleh. Lah, aku memastikan. Asbak Bali kan bentuknya akeh sih. lah ya. Iya. Banyak banget. Ada yang Bisa selancar. Bentuk selancar, bentuk kopi Kintamani bisa. Kan banyak. Iya, Oke, betul. lanjut Mas. Terus yang terakhir itu tadi amati lelanguan yang puasa itu tadi. Lelangu itu artinya kalau langu di Bali itu kayak nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh foya-foya Oke. gitu. Oke. Itu Tapi catut bata. Secara filosofi, Mm-mm. sejarahnya bagaimana itu diciptakan, dinobatkan sebagai hari Nyepi itu apa Mas kira-kira? Sehingga orang bener-bener nggak boleh ngapa-ngapain. Mm-mm. Berarti diminta untuk berdoa saja gitu ya berarti ya dia ya. Iya. sorry. Nah, Sorry. Ya mungkin di Hindu Bali sendiri itu konsepnya dia menciptakan Nyepi sendiri untuk lebih ke memahami atau lebih ke bagaimana diri kita itu selama 1 tahun. Jadi kalau biasanya tahun baru itu kita celebrate-nya dengan foya-foya, dengan rame-rame, tapi Nyepi itu kan tahun baru Saka. Tahun baru Saka. Nah kalau orang tahun baru itu kan identiknya, kita seneng-seneng, happy-happy, rame-rame gitu ya. New me, New Nah, Year, new me. Nah, tapi kalau di konsep Hindu Bali inginnya tahun baru itu kita benar-benar merenung selama 1 tahun ini kira-kira Ya. kita ini apa sih yang kita udah perbuat. Iya. Nextnya tahun baru ini kita ingin menyongsongnya dengan
lebih ke pemahaman diri kita ini lebih bijaksana mungkin. Nice, Makanya nice, nyepi baby. itu tadi gitu. Merefleksi diri, Refleksikan diri. introspeksi. Introspeksi diri. Gak berisi Iya. gitu ya. Perayaan Ketenangan. yang sangat indah. Nah, perayaannya beda sendiri kan. Iya, elegan Iya. banget ya. Udah bro. Iya, iya. Tapi senang banget saya pernah nyepi itu cuma sekali di Bali. Cuma Oke. sekali. Ya memang karena saya tinggalnya di sini ya. Iya. Dan memang sepi beneran ya. Iya, dan senangnya itu kita bisa ngedengerin suara alam itu lebih gimana? Jelas Terasa lagi. feel-nya. Mungkin Iya. kayak naik gunung gitulah rasanya ya. Iya, iya, iya. Naik gunung tuh kita dengerin suara alam, bisa ngelihat bintang-bintang itu. Jadi bener-bener seneng gitu, saya pernah Banget. ngerasain Iya. sekali gitu. Ada yang nggak sengaja ngerokok ditapuk tuh ya. Ya sama pecalang ya. Artinya nyepi itu start from pagi hari jam 1 malam Jam itu ya? 6. Oh jam 6 pagi. Ya jadi puasanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Dan memang nggak makan nggak minum ya. Ya betul. Kalau kuat. Oh. Saking apa ya, autentiknya kondisi nyepi ini, bahkan di Bali tuh hotel-hotel menyediakan paket nyepi. Jadi memang dijual lebih mahal Oh untuk iya. untuk Untuk kegiatan bisa- nyepi itu, iya. agar kita punya experience nyepi. Bule-bule itu suka itu. Karena Hmm. nyari ketenangannya itu, benar, suara burung jadi lebih keras, Karena nggak di ada sebelahmu. klakson. Enggak, karena kan kita nyepi itu di aviari. Maksudnya ya enggak dong. Maksudnya bagaimana burung berkicau kita tahu, polusi udara makin bersih dalam Iya. hari itu gitu. Mm. Oh, baru sekali tapi ya? Saya? Jenengan? Iya, ke Bali. Enggak, bukan ke Balinya Enggak. enggak sekali. Nyepi di Bali. Nyepinya iya nyepi di Bali. Oh, iya, aku kadang pengen sih bagaimana ya apa ya anakku gitu Iya, ya. iya. Maksudnya bukan meyakini itu tapi ingin experience itu gitu Mm-mm, loh. mm-mm. Anak ya apa enggak susu gitu. Terus anakku kan seneng anjing sing baterai. Mm-mm. Baterai gak oleh cari listrik ya apa mosok tak kayu dhewe. Cuman pengkhususan sih kalau kayak rumah sakit itu tetap nyala biasanya. Oh iya, rumah sakitnya lah ya. kan nggak mungkin juga ya, Si- off semua. Zeta, apa acara apa iki? Anakmu seneng asu baterai gue apa sih? Anakku seneng iki sing Elza yang Krishna tadi kan mau 2 tahun. Dia punya mainan anjing 2 kuku blaku ngono dikejar sama dhek gitu. Terus sesekali dipegang dipeluk terus enak najis aku gitu. Kasih tanah aku ngono. Itu kan nggak bisa kayak mainan-mainan anak kecil kan nggak bisa yang pakai baterai kan berarti ya. Iya. Iya kan secara Iya. pola Iya. iya kan mungkin Secara- main bola atau main apa Jadi gitu. gini Mas, sahabat saya ini Mas Miftahul ya. Miftahul. Itu lahir dan tumbuh di lingkungan homogen. Heeh. Heeh. Dari kecil itu ya lingkungannya laki-laki, muslim gitu Iya. ya. Punya temen Chinese aja baru dewasa ini. Baru. Punya teman beda agama juga baru-baru ini. Iya SMA, kayak. mari Iya, kerja. sekolah lah ya. Iya. Gitu. Sehingga konstruksi berpikirnya berbeda. Nah, Hmm. yang menjadikan menarik ketika kita ngobrol kayak gini tuh kita kenal tuh masa lalunya Mas Firza bisa tergambar seperti apa, Mas Wayan seperti apa, saya seperti apa. Mm-mm. Sedangkan aku sama Mas Wayan itu kayaknya punya beberapa persamaan. Mas Wayan lahir dari Hindu Bali ya? Minum bro. Iya. Lahir keluarga Hindu Bali, lahir di Surabaya, terpapar dengan budaya Jawa gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Lah aku Jawa, Katolik, sekolahnya di sekolah Katolik, tapi banyak yang Chinese. Ketika pulang sekolah main sama teman-teman Muslim gitu. Mm-mm. Anu ya tak persingkat ya. Lah gitu ya. Nah, gitu. Kesimpulannya dari mas homogen itu kayak gitu pasti gitu. Intinya adalah ngobrol sama teman-teman Muslim. Jadi, banyak yo. Banyak ya, ternyata ada agama ini, ada etnis ini, ada suku ini. Iya, gitu. iya. Iya. Yang ternyata sama-sama juga secara metode kalau kita mengikuti ajaran agamanya juga berkaitan dengan puasa itu Ya, cukup dekat juga. Iya. Indo. Meskipun hanya 1 hari ya, Iya. tapi 24 jam tuh gila sih mas. Mm. Sampean awal-awal juga dididik nggak kayak anak kecil gitu? Jam 3 lapar disembunyiin nama ibu disuapin gitu pernah? Nggak?
Enggak sih. Dalam mengenal puasa di Hindu sendiri loh ya. Iya, kalau itu sih lebih ke metode sebenarnya nggak terlalu memaksa gitu. Karena dari 4 aktivitas tadi itu kan kadang yang susah memang yang berat yang puasa tadi. Oke. Kalau di Islam sendiri kalau masih anak kecil kan juga ada namanya puasa beduk kan. Ya, bener nggak? itu yang dimaksud sama Firza itu. Oh iya. Ya jadi kalau ya betul saya ya mungkin kalau nggak kuat siang ini lagi makan Oke. gitu. Puasa beduk lah gitu. Oke, masih Mm. ada. Sedino tok gak kuat. Telung ledi. Tapi kembali lagi bukan Tapi tentang ganjarannya sih di Fir. Tenang aja, tenang. palai titik ku mendengar dhewe. 30 hari luput 5 dina jana selawe. Isok nyaur pisan. Bisa nyaur. Ya, tapi bukan berarti lebih lama atau lebih apa kita untuk saling mengunggulkan, bukan ya. Ya. Setidaknya ada hakikat yang sama dalam sebuah keyakinan ini. Nah, diwajibkan atau diharuskan itu di umur berapa kalau di Hindu, Mas? Untuk berpuasa yang nyepi tadi. Sebenarnya kalau memang dari kecil itu sudah bisa ya it's okay. Langsung Lanjut, aja ya? iya langsung aja. Jadi memang itu tadi filosofinya Hindu tuh lebih ke fleksibel itu tadi. Oke. Ya, jadi kalau di Hindu itu kita ada namanya Pancasrada. Panca itu 5, Srada itu keyakinan. Oke. Gitu. Jadi yang pertama kita percaya dengan adanya ide Sang Yang Widi, sebutan saya untuk Tuhan. Oke. Ide Sang Yang Widiwasa. Gitu kan makanya saya bilang Tuhan itu kan sebutannya orang banyak ya. Mau Iya. nyebut apa banyak banget Yes, gitu. Benar, yes. benar. Oh, Yang- makanya dulu Kapitayan itu menyebutnya sembahyang. Mm-mm. Belakangnya yang. Sembahyang, betul. Oh. Oke. Oh, nice, 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 Iya. nice. Ya, Itu ada di sembahyang. sejarah Islam Nusantara ada gitu, Mm-mm. sembahyang gitu. Mm-mm. Oke. Terus yang kedua percaya dengan adanya Atman. Adanya? Atman. Atman itu siapa? Atman itu adalah percikan sinar suci yang ada dalam diri makhluk hidup. Oh, Oke. Ya, artinya kita bisa hidup karena dalam diri kita ini ada roh. ada roh. Oke. ada roh. Nah, Atman ini roh gitu. Oke. Nah, jadi makanya kita percaya adanya Atman, maka dari itu kita juga mengenal konsep namanya Tatwam Asi. Tatwam Asi itu artinya aku adalah kamu adalah aku. Oh. Sih, nice banget tuh, nice banget. Gitu. Jadi Nice itu. Kalau aku nggak mau dicubit, aku nggak akan mencubit kamu, Oke. gitu ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya konsep kita itu sama, kita ini Iya. makhluk hidup sama. Saya pernah nonton film Pique judulnya. Pernah nonton nggak? Tahu. Pique yang India itu. Tahu. Iya, Enggak, kamu taunya backnya Barcelona kan? Iya, Anjing, Pikue. Oh, Pique Enggak, Barcelona. PK ini PK. 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 Ya, itu kan ada salah satu cuplikan di film itu. Dia kan manusia alien tuh Iya. dari planet lain lah ceritanya. Itu dia mencoba untuk menghadirkan 5 orang gitu ya. 5 orang ini misalkan agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha gitu tadi. Oke. Izin, saya menjelaskan ke teman saya ini. Heeh. IQ-nya 78 soalnya. Iya. Gitu. Turun-turun Bodoh anjing. dikurangi 8 lagi jadi gorila katanya. Iya. Gini, Bodoh kon niku. Iku goblok kon niku. Nah, ono film jenenge PK. Ngrungokno iku. Fir, Heeh, terus. kan ngomong iki, sini ngomong iki. Iya. Ngomong ambek sampean, Jak. Oh, aku ya? Nggih. Oh, mama. Ngomong ambek sampean. Oke. Ono film jenenge PK. PK. Dia mau mengkritik agama lah intinya. Oh. Kritik orang beragama. Ceritanya ono alien datang ke bumi. Heeh. Terus hilang. Apa jenenge kendaraannya UFO-nya itu hilang. Oke. Nah, dia bilang pergilah. Si UFO ini akan jemput lagi dengan satu alat komunikasi namanya opo lah batu Kalung, ya. kalung gitu. Iya. Oke. Nah, waktu dia mendarat mudong ngono, kalungnya dicolong maling. Oke. Ngono. Duh, ya opo iki? Nah, dia perjalanan mencari kalung itu supaya dia bisa pulang. Oke. Dia mencari maling ini ke sana kemari, mempelajari hidup manusia. Oh. Sampai akhirnya ketemu agama iku mau. 5 agama tadi. Gitu. Oke, paham konteksnya. Tapi koyo wong goblok sing ya, oh, Iya. gini, dia yo, nggak tahu gini apa-apa ya, gitu. Tapi aliennya sendiri beragama apa waktu Nggak itu? Gak ada. ada. Oh, gak ada. Dia komunikasi manusia aja nggak bisa, bahasa Nggak nggak bisa. bisa. Oke. Ya. Lanjut, Mas. Kayak dalam Pique itu ada cuplikan di mana dia mengetes ya pemuka agama pada saat itu karena dia berdebat kan terkait agama. Oke. Yang pemuka agama itu merasa agamaku ini paling benar loh Bener, gitu. oke, iya, iya. Ini tok ada agama itu cuma ini tok gitu. Akhirnya dia coba menampilkan 5 orang agama berbeda, tapi misalkan yang Islam itu dipakai bajunya
orang Hindu Oke. pakai udeng gini misalkan Oke. ya. Yang orang Kristen Katolik dipakein bajunya orang Islam. Ono sini ku, Nah, dijol-ijol. dijol-ijol gitu bajunya. Hmm. Disuruhlah pemuka agama itu nebak. Ini yang Coba mana? kamu tebak. Ini agamanya apa gitu. Oke. Pemuka agama itu sombong, dia bilang, "Ya gampang. Ini mah pasti Hindu." Padahal orang yang pakai itu sebenarnya bukan orang Hindu, Ya. orang Islam. Oke. Ini gampang, kalau ini pasti orang Kristen padahal yang pakai orang Islam. Oke. Nah, Pique berdebat, dia bilang, "Kamu salah. Karena sejatinya manusia lahir ceprot gitu ya dari dari rahim itu, di dalam tubuhnya kan telanjang tuh sama kayak Pique tadi, Iya. telanjang Iya. dia. Nggak ada tanda apapun di tubuhnya. Oke. Tanda cap misalkan, ini tuh simbol agama, kamu agama ini nggak ada kan? Heeh. Kita benar-benar bersih. Yang membedakan adalah kita lahir dari darah orang tua kita. Oke. Ya, yang mana orang tua kita itu ya juga dari darah orang tua sebelumnya dan Ya, sebelumnya dan ya. sebelumnya. Terwaris ya. Iya, betul, terwariskan. Ya, Pique menggambarkan di situ bahwasanya kita ini sama, equals. Oke. Iya, kita ini sama. Jadi kembali lagi ke konsep percaya dengan Atman itu tadi. Bro, aku nonton itu sebagai Katolik aja kena, apalagi aku sebagai Hindu ya. Jadi Oh, bukan sebagai aku ya. bukan. Oh, Sampean. kamu menganggap agama yang Sampean. saya yakini ini susah untuk introspeksi begitu. Nah, Hah? kan Kamu ini- merasa kami ini pemarah gitu? Hah? Enggak. Tapi saya sedang mencontohkan. Enggak. Oke. Cuman juga bongkar-bongkar aja. Iya, karena kan gorong-gorong Betul. dan lain-lain kan diperlebar. Betul. Lanjut. Nah, si Pique ini kan tak beragama, tak berstatus. Terus aku nonton film itu, filsafat keagamaan kan kayak diobrak-abrik gitu ya. Nah, apalagi menonton itu sebagai umat Hindu. Wih, makin ngena kan itu karena ada nilai-nilai penting soal kemanusiaan, soal humanity di sana. Nah, ini aku ngerti ini. Jadi salah satu sahabatku Hindu juga namanya Made itu, sahabatku SMA, dia yang kita bertiga naik Rinjani, terus pada waktu proses naik Rinjani itu nginep di rumahnya di Klungkung. Ya menghidupi lah hidup Hindu Bali itu gimana sih gitu. Nah, Made ini kalau makan kadang-kadang sebelum makan dikasih tanah dulu gitu. Terus makan. Ada perayaan-perayaan kecil yang aku, bro detail banget ya bro ya, ribet banget ya gitu. Banyak pemaknaan yang harus dihafal, banyak perayaan yang harus yang harus dirayakan. Kalau di Bali itu every single week mungkin ada. Ya, makanya kan Bali disebut banyak libur. Oh. Bisa, karena perayaannya banyak Iya. ya. Banyak banget every single Banyak week. goal di sana ya. Apa itu? Banyak merayakan. Banyak celebrate. Saya banyak celebrate. Gitu. So, untuk menjadi Hindu Bali, orang Hindu yang punya keturunan Bali dan tinggal di Indonesia. Jawa. Lebih tepatnya. Oh. Itu kan tantangannya berat banget tuh, Mas. Nah, kamu gimana jadi manusia hybrid ini? Jadi Hindu hybrid ini? Ya itu tadi, akhirnya dengan konsep yang percaya dengan Atman itu, saya selalu membawa konsep tatwa masih yang aku adalah kamu, kamu adalah aku. Itu tadi. Terus akhirnya ya saya melihat kita itu equals. Terus saya melihat ternyata orang-orang di luar Bali itu juga toleran gitu. Ya, tidak semua yang seperti kita bayangkan bahwasanya mereka itu tidak care terhadap kita gitu. Ya artinya kita bisa bersama-sama hidup seperti slogan kita Bhinneka Tunggal Ika itu. Iya, sangat memungkinkan. Iya, gitu. Ya, selisih-selisih paham atau apa biasanya kita jadikan guyonan gitu. Jadi ya nggak perlu yang debat sampai kita harus ego kita keluar ya dan terlalu dalam gimana. Itu tadi makanya kembali lagi mungkin kalau udah kayak gitu kita jadinya logika kita terhadap fanatisnya itu nggak main gitu. Ke-hack gitu ya. Iya, ke-hack tadi itu kembali ke pertama tadi. Jadi saya merasa saya tinggal di sini, saya hidup di sini, sahabat dan teman-teman saya support semua. Untuk struggling mempelajari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan mungkin akhirnya saya menjadi seorang Hindu itu juga lebih belajar lagi tentang Hindu saya gitu. Benar. Karena kan
akhirnya mereka akan bertanya kayak sama kayak podcast hari ini. Bertanya dan akhirnya saya mau belajar. Nah, bedanya dengan teman-teman saya yang di Bali yang mereka notabene tidak pernah ke Jawa ya atau Iya, kemana. iya, iya. Bener-bener di Bali terus gitu. Mereka untuk mempelajari sastranya itu minim gitu. Oh, Iya, jadi Pakluk homogen lagi Iya, ya. tadi bener gitu. Dari saya. Pakluk homogen tadi. Mantap. Iya, Oke. iya. Jadi melihat perbedaannya atau diversity-nya masih minim gitu. Hmm. Gitu sih. Jadi saya menjawab itu kayak gitu. Paham. Mm-mm. Oke. Berarti selama apapun bulan Ramadan tidak pernah membuat teman-teman Hindu merasa terganggu atau apa ya. Justru Mm-mm. itu belajar untuk menyesuaikan Bener. gitu ya. Saya senang diajak bukber terus kan. Bener, ada agenda kantor pasti ya. Iya, benar-benar. Loh. Tapi apa hal yang paling berkesan di bulan Ramadan bagi seorang Mas Wayan ini? Pernah mungkin masa kecilnya atau apa gitu punya pengalaman di bulan Ramadan? Selain tadi di Cilegon susah nyari makan itu ya. Loh. Gitu. Sampai harus ke ini ya, keluar. Oh iya betul. Waktu itu saya harus sama driver saya tanya, saya harus makan di mana ini gitu. Oh itu berarti kita harus itu Pak, kita harus masuk tol, kita cari rest area yang bukan di Cilegon gitu. Luar biasa lah itu pokoknya. Masuk rest area ya. Iya. Sebuah perjuangan untuk lapar ya. Bener Di banget. sisi lain satu kota emang menahan lapar. Loh. Syukurin kamu. Itu ya. Oke lah Gitu. kalau begitu. Banyak hal-hal indah yang terpercik dari obrolan kita masing-masing tadi. Mm-mm. Terima kasih Mas Wayan atas kehadirannya dan Sama-sama. mau berbagilah sesuatu tentang kami ini ya kan. Iya. Meskipun dia Katolik, meskipun saya Islam nih kadang adalah bercandaan kita yang membercandakan perbedaan ini yang Iya. dimana justru ini menjadi hal yang lebih mempererat Betul. gitu. Betul Semoga banget. dengan Mas Wayan sudah hadir di sini bisa membuat Ultras Buntu. Pendengar kita Ultras Buntu Mas namanya. Oke, halo Ultras Buntu. Ultras Buntu bisa lebih menerima sebuah perbedaan bahwasanya itu adalah sebuah keunikan dan keindahan. Yes. Bukan lagi alat untuk saling membenar-benarkan atau menyalah-nyalahkan. Mm-mm, Gitu betul kan. banget. Oke, terima kasih Mas Wayan. Boleh saya atas kasih kata kehadiran. penutup? Boleh. Bercerita. boleh. Kata Silakan. penutup saya gini. Iya. Kacang itu rasanya gurih kan? Benar. Tapi kalau dikacangin rasanya perih. Ah. Jangan buat perbedaan itu akhirnya bikin kita tersisih. Nah, Nah. itu aja dari saya. Oke. Karena itu rasanya perih. Iya. Oke lah kalau begitu. Baik Mas Wayan terima kasih. Aku Sama-sama. kalau misalnya Mas Wayan tidak memperkenalkan agamanya tak pikir ya muslim iki. Oh ya? Iya, mukanya muka muslim gitu. Adem-ademnya kok adem-ademnya arek pondok gitu, tenang gitu. Oh, Hindu ternyata. Hindu ya Oh. tibanya. Nah, makanya tadi kan saya kayak PK tadi kan nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Ah, that's right. Coba sampean telanjang deh. Aduh. Kayak PK ya. PK kan telanjang. Bang. Ada Mbak Din. Malah kayak Attack on Titan kamu. Oke lah kalau begitu terima kasih untuk seluruh Ultras Buntu dimanapun berada. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak hal yang baru dalam kehidupan kita. Saya terutama mendapatkan banyak hal dan Bian mungkin. Ya ilmu yang disampaikan sama Mas Wayan ini masih seujung jari. Karena masih 1 jam ya. Tapi Betul. ini sudah membuat cakrawala, wih gila ya. Ternyata agama yang asal usul muasalnya itu berasal dari alam, berasal dari makhluk hidup, berasal dari bagaimana mencintai dan ritualnya juga sangat sangat menyatulah dengan alam gitu. Itu ya Hindu Mas Oh Firza. iya benar-benar. Dan lebih dekat sama alam ya. Heeh. Sayang sama alam. Sayang dan apapun itu lihat soal timbal balik. Kamu adalah aku adalah kamu itu tadi. Terus jeru banget dan memang kawin dengan filosofi hidup Jawa. Jadi itu aja dan semoga di Ramadan ini ilmu dari Mas Wayan ini juga membantu teman-teman menyucikan diri Mas. Benar. Gak harus masuk Hindu tapi pemahaman dan filsafat ketenangannya Hindunya itu yang ya. bagus Benar. gitu loh. Oke lah kalau gitu. Ya. Kayak kon sing muslim terus dikongkon poso males-malesan. Ojo mokel. Sia-sia dan ojo sampai mokel. Kenapa? Karena di agama lain pun diajarkan hal yang sama.
Jadi puasa itu bukan tentang perintah tapi itu adalah kebutuhanmu. Dipur sak dino tok. Dipur sak dino ade 30 dino. Oke lah kalau gitu terima kasih untuk Ultras Buntu dimanapun berada. Jangan lupa tetap support kami di Spotify maupun YouTube, silahkan. Jangan lupa share postingan ini apabila kalian mendapatkan jawaban atau hal yang menarik bagi di obrolan kita bertiga ya. Terima kasih semuanya. Bagaimana Ramadan tidak hanya datang untuk orang muslim tapi Ramadan hadir untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Terima kasih Mas Wayan. Terima kasih. Langsung mengtel tuh. Biar nih brengsek.